Sinawang dalam Detektif Conan volume spesial file ke-35, nampak cover story berupa detektif boy yaitu Ayumi, Genta, Mitsuhiko, Haibara, dan Conan yang berada di anjungan sebuah kapal pesiar. Panel pertama terlihat detektif boy dan Kobayashi yang berada di SD Titan. Mereka berbincang mengenai balasan surat penggemar yang dikirimkan oleh Kobayashi ke seorang artis cilik bernama Eva Pot, di mana isinya Kobayashi dan Detektif Boy diundang ke acara pesta pembukaan perdana film layar lebar yang dibintangi Eva. Ternyata acara tersebut berlangsung 3 hari 2 malam di sebuah kapal pesiar. Nah, dijelaskan Kobayashi tengah mengalami flu. Detektif Boy khawatir dan sempat berargumen bahwa flu itu mudah menular karena akan berterbangan dan bercampur debu di sekitar. Haibara sendiri menjelaskan bahwa siapapun akan tertular apabila virus flu itu menempel di selaput lendir hidung, mulut, atau mata. Genta sempat terkaget dan menyatakan berarti pakai masker saja tidak cukup. Haibara menjawabnya, sebenarnya untuk mencegah penularan dibutuhkan pakaian pelindung khusus lengkap dan sarung tangan. Itu berlaku untuk kasus virus flu H5N1 yang pernah mewabah di Jepang dan menewaskan 650.000 orang. Jadi, tergantung jenis flu-nya. Sontak hal ini jelas membuat detektif boy yang baru mendengar nampak terkejut. Akan tetapi, Kobayashi berargumen kalau flu-nya itu akibat ketiduran di kamar mandi semalaman karena saat selesai mandi dia justru ketiduran di sana. Jadi tidak begitu berbahaya. Dia juga sudah minum obat dan akan selalu berhati-hati untuk kunjungan ke kapal pesiar tersebut. Ayumi nampaknya lega mendengar penjelasan Kobayashi. Walaupun begitu, Genta dan Mitsuhiko tetap mengingatkan untuk menjaga jarak agar tidak menulari siapapun, terutama Eva. Lalu, Conan dan Haibara mengobrol mengenai Eva yang terkenal di dunia internasional, baik kalangan anak-anak maupun orang dewasa, di mana di usia belia sekarang Eva dikabarkan telah berganti-ganti manajer. Eva sendiri yang memecat manajernya bila melakukan suatu kesalahan. Hal ini membuat Conan berkesimpulan bahwa Eva itu seorang yang tidak kenal kata takut dan membandingkannya dengan Haibara. Hal ini sempat membuat Haibara sedikit kesal. Scene berganti di suatu tempat tidak diketahui. Terlihat Gin dan Vodka sedang mengamati ruangan riset untuk percobaan suatu virus mematikan terhadap seorang pria. Kemungkinan besar lokasi ini suatu laboratorium penelitian milik organisasi hitam. Terlihat juga seorang pria berjenggot hitam. Di sini Gin bertanya, "Kurohige, seberapa kuat virus baru buatanmu bekerja? Berapa persen?" Pria yang dipanggil Kurohige oleh Gin menjawab singkat, sekitar 70%. Vodka bergumam, "Apa tidak bisa 100%?" Gin menyela dan menjelaskan bahwa tingkat mematikan virus Spanyol yang mengguncang dunia karena membunuh 40 juta orang, efikasinya hanya beberapa persen. Vodka pun menyimpulkan berarti virus baru ini sudah bisa dibilang sesuatu yang luar biasa ya. Gin menegaskan, tentu saja bila perkataan Kurohige benar. Kurohige atau Blackbird berkata dengan mengototnya bahwa virus baru buatannya itu bila masuk ke tubuh akan berkembang 10 juta kali lipat setelah 24 jam tanpa disadari penderitanya. Dan keesokan harinya virus itu akan menyebar dan dalam 3 hari penderita akan mati. Gin menyimpulkan itu artinya virus baru ini lebih mengerikan daripada virus H5N1 yang hingga sekarang ditakuti banyak orang. Kurohige melanjutkan bahwa dalam 4 minggu virus itu akan menyebar ke seluruh Jepang dengan memanfaatkan aktivitas masyarakat yang bepergian menggunakan transportasi berkecepatan tinggi seperti kereta komuter, pesawat, dan kapal. Lalu Gin menyodorkan sebuah foto yang ternyata itu adalah sebuah kapal pesiar Ekaterina. Di sini Gin menyatakan bahwa Kurohige harus melenyapkan semua penumpang kapal pesiar itu dengan virusnya sebagai pembuktian. Bila perkataannya terbukti,
maka virus tersebut bisa dijual ke negara-negara di dunia dengan harga mahal. Karena kapal pesiar itu keamanannya sangat ketat, Gin dan Vodka tidak bisa ikut. Tapi mereka akan membuatkan rencana untuk Kurohige agar bisa menyusup ke kapal pesiar tersebut. Nampaknya Gin tidak terima kegagalan, alias memperingatkan Kurohige misi ini harus sukses. Karena organisasi sudah mengeluarkan banyak dana untuk penelitiannya. Scene berganti di pelabuhan Sanbashi. Terlihat sebuah kapal pesiar Ekaterina. Nampak detektif Boy ditemani Kobayashi dan Profesor Agasa. Mereka mengantri untuk pengecekan oleh petugas keamanan. Di saat itu ada Eva yang ditemani pria yang ternyata Kurohige. Detektif Boy nampak senang bisa melihat langsung artis cilik itu, termasuk Kobayashi. Nah, di sini Haibara yang melihat pria berjenggot hitam. Nampaknya Haibara mulai berwajah pucat karena mengenal wajah pria itu. Haibara pun memberitahu Conan bahwa pria yang bersama Eva adalah salah seorang pengembang virus di organisasi hitam. Dulu lab risetnya pernah bersebelahan dengan lab yang ditangani Haibara. Dia berkode name Blackbird, tapi orang organisasi lebih sering memanggilnya Kurohige. Dan selama Haibara masih menjadi Sherry, penelitian Kurohige yang ditargetkan virusnya efektif 70% belum pernah dikabarkan berhasil. Conan langsung menyimpulkan kalau dia berada di kapal ini itu artinya penelitiannya berhasil dan organisasi berusaha melakukan uji coba langsung di kapal pesiar Ekaterina. Namun Conan sendiri masih bingung bagaimana cara Kurohige membawa virusnya ke dalam kapal yang keamanannya sangat ketat itu. Lalu Eva yang membawa sebuah koper berusaha naik kapal itu tanpa pengecekan, berargumen bahwa dirinya itu bintang utama pesta. Namun petugas keamanan tetap menolak meloloskan Eva, alias Eva tetap menjalani pemeriksaan seperti penumpang lainnya. Begitu pula Kurohige. Di sini terungkap bahwa Kurohige berperan sebagai manajer sekaligus dokter barunya Eva. Conan masih memperhatikan Eva dan Kurohige. Di sini Haibara berkata, ternyata Eva memang bersikap angkuh seperti yang diberitakan. Conan menyatakan, mengingat Eva adalah artis internasional, sepertinya kemungkinan uji coba virus itu di kapal pesiar ini sangat besar. Bila ini sukses, jelas akan menggemparkan dunia. Lalu Conan berbisik kepada Haibara, sepertinya Conan merencanakan sesuatu. Ringkas cerita, begitu detektif Boy naik kapal pesiar, Kobayashi mengingatkan, bukankah kalian sudah janji untuk tidak pergi jauh-jauh? Namun Genta justru membalikan kata-kata bahwa yang seharusnya janji itu kan Kobayashi sensei. Lebih baik ke kamar dan banyak istirahat. Lalu Genta, Mitsuhiko, dan Ayumi bersemangat untuk menjelajah kapal pesiar itu. Di saat itu, Profesor Agasa menyatakan kepada Kobayashi bahwa dia yang akan mengawasi anak-anak. Oleh karena itu, Kobayashi pun pergi ke kamarnya untuk istirahat. Beberapa jam kemudian setelah kapal pesiar berlayar, nampak Conan yang memakai pakaian pelindung lengkap sejenis APD. Dia masuk ke sebuah kamar membawa koper. Di kamar itu ada Profesor Agasa. Conan pun menyuruh Profesor Agasa untuk segera memakai APD lengkap seperti dirinya. Nah, setelah Profesor Agasa mengikuti apa yang dikatakan Conan, Conan membuka kopernya dan ternyata Conan telah menculik Eva. Di mana saat ini kondisi Eva mulai demam. Setelah Conan mengecek suhu badannya, Conan menyimpulkan bahwa sepertinya dugaannya benar. Kurohige telah menyuntikkan virus ke tubuh Eva dan nampaknya virus itu mulai bereaksi. Mengingat jadwal malam ini adalah jabat tangan dengan Eva, kemungkinan besar rencana organisasi menggunakan Eva sebagai alat untuk menyebar virusnya dengan cara kontak langsung. Tindakan Conan ini jelas mengejutkan Profesor Agasa. Terlebih kalau manajer Eva tahu dia diculik bagaimana. Di sini Conan menjelaskan bahwa itu tidak akan pernah terjadi karena saat ini Haibara menyamar sebagai Eva. Spesifikasi tubuh mereka hampir sama, hanya gaya rambut saja yang berbeda. Di kamar Eva nampak Haibara yang sedang menyamar sebagai
Eva. Dia sedang menyisir rambutnya. Di kamar itu ada Kurohige yang selalu mengawasinya. Namun sepertinya Kurohige ini sempat tertidur. Ada kemungkinan Conan telah membius Kurohige untuk melancarkan aksi pertukaran Eva dan Haibara. Di sini Haibara berkata bahwa dirinya merasa pusing dan akan tidur saja sebelum acara jabat tangan nanti malam. Jadi Kurohige dimintanya untuk kembali ke kamarnya sendiri. Nampaknya Kurohige menyangka bahwa efek virusnya telah bekerja dan dia pun pergi dari kamar Eva. Kembali di lokasi kamar Conan dan Profesor Agasa. Ternyata Eva yang telah dipindahkan ke tempat tidur mulai sadar dan mengalami gejala lanjutan alias efek virusnya bekerja lebih cepat. Di sini Eva sempat bertanya-tanya, "Siapa kalian?" Conan menjawab, "Jangan khawatir, kami bukan orang jahat. Kami memang menculikmu dari Kurohige. Nyatanya, kau telah menjadi alat percobaan virus mematikan." Eva bergumam, "Pada akhirnya aku memang akan mati seperti kedua orang tuaku. Aku selalu lari dan menghindari orang-orang organisasi. Mereka sudah membunuh orang tuaku. Sejauh aku lari dan bertahan, nyatanya mereka selalu berhasil menemukanku. Padahal aku selalu menolak kerja sama mereka. Namun aku sepertinya lengah dan tidak menyadari kalau Kurohige adalah orang dari organisasi." Dari kata-kata Eva, Conan menyimpulkan bahwa selama ini Eva selalu lari dan bertahan dari kejaran orang-orang organisasi hitam. Kondisi ini jelas lebih buruk dari Conan, karena alasan Eva berganti-ganti manajer ialah karena dirinya mewaspadai kehadiran orang dari organisasi. Terlebih dia hanya sendirian, tidak seorang pun yang bisa dia percaya. Conan pun meminta Profesor Agasa untuk segera membuatkan vaksin. Namun, Profesor Agasa menyatakan ini mustahil. Tidak ada peralatan di kapal ini yang bisa dipakai untuk membuatnya. Dalam keputusasaan, Eva nampak sudah pasrah bila hidupnya berakhir di sini. Saat itu, datang Haibara yang memakai APD lengkap. Dia menjelaskan bahwa riset Kurohige dibarengi dengan pembuatan vaksin, dan ternyata Haibara berhasil mencuri vaksin yang dibawa Kurohige. Vaksin ini terkemas dalam botol kecil. Haibara menyerahkannya kepada Conan. Di sini Conan sempat berargumen, "Tapi bagaimana denganmu? Kau telah memakai peralatan di kamar Eva. Kemungkinan semua itu telah terinfeksi virus." Haibara menjawab bahwa dia telah menetralisirnya dengan karbon dioksida yang dia ambil dari ruang medis kapal. Jadi tidak mungkin terinfeksi. Haibara pun kembali ke kamar Eva, beralibi mungkin saja Kurohige akan ke kamarnya untuk mengecek. Eva yang melihat Haibara nampaknya terharu. Conan pun segera meminta bantuan Profesor Agasa untuk menyuntikkan vaksinnya. Ringkas cerita, malam pun tiba. Acara jabat tangan pun berlangsung. Jelas pesta ini berlangsung meriah. Detektif Boy terlihat senang karena bisa berjabat tangan dengan Eva. Walaupun sebenarnya yang berdiri sebagai Eva ini adalah Haibara yang menyamar. Setelah acara jabat tangan, seluruh tamu makan malam di ruang restoran kapal. Detektif Boy nampaknya kebingungan memilih makanan yang dihidangkan. Dalam acara ini mereka hanya bersama Profesor Agasa. Kemungkinan Kobayashi masih istirahat di kamarnya. Hari berikutnya, nampak Kurohige melaporkan keadaan di kapal kepada Gin melalui ponsel. Dengan percaya diri, Kurohige menyatakan bahwa rencananya pasti berhasil. Dalam hitungan jam, seharusnya seluruh penumpang kapal pesiar itu akan mengalami gejala awal virus. Di sini Gin menegaskan kembali bahwa bila misi ini gagal, maka gantinya adalah nyawa Kurohige, alias sudah jelas Gin akan membunuhnya. Waktu telah berlalu lebih dari 24 jam sejak virus mengalami kontak langsung kepada penumpang melalui Eva saat acara jabat tangan. Namun setelah melakukan pengamatan, Kurohige nampak panik karena tidak ada satupun gejala yang terlihat dari penumpang. Disinilah Eva yang asli muncul bersama Conan dan Haibara. Eva berkata, "Kurohige, misimu tidak akan berbuah hasil." Kurohige berwajah bingung dan bertanya-tanya mengapa Eva terlihat bugar. Haibara pun membetulkan rambutnya sehingga penyamarannya diketahui oleh
Kurohige. Nampaknya Conan tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Kurohige memahami langsung ketika melihat kotak vaksinnya telah kosong dan teringat bahwa Conan telah membiusnya di kamar Eva. Setelah itu Haibara menyamar jadi Eva. Conan menjawab, "Yah, benar, tapi kau terlambat menyadarinya." Kurohige pun berusaha menelpon Gin. Di sini Conan dan Haibara menegaskan bahwa meskipun kau melaporkan apa yang telah terjadi, kau meremehkan Gin. Gin pasti membunuhmu. Haibara pun memberi saran agar Kurohige segera pergi sebelum kapal sampai di pelabuhan, karena sudah pasti Gin menunggu di sana. Akan tetapi, di malam setelah perdebatan itu, telah ditemukan mayat pria berjenggot mengapung di laut. Sepertinya Kurohige telah dibunuh oleh Gin. Dan di pagi hari saat kapal pesiar berlabuh dan menurunkan para penumpang, Detektif Boy sangat senang bisa menikmati pestanya. Di sini Kobayashi merasa iri karena melewatkan acaranya, terutama jabat tangan. Tapi Detektif Boy menyatakan bahwa Eva menyukai Jepang. Dia akan datang lagi di lain waktu. Di sisi lain, Conan berkata bahwa dia tidak menyangka ada seorang gadis kecil yang berusaha melawan organisasi itu sendirian. Saat itu Haibara berkata, "Dia tidak seberuntung aku yang dikaruniai banyak teman." Sambil tersenyum melambaikan tangan kepada Eva di mana kapalnya berlayar pulang. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tulisin yang mungkin terlewat dalam pembahasan kami di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like bila kalian suka video ini, dan dislike aja bila kalian tidak suka. Share juga ke teman-teman yang lain. And see you on our next recap channel.